Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sehingga linknya berpindah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, peserta sudah 90-an lebih ya. Jadi peserta itu kurang lebih 112. Ya, targetnya 100, tetapi yang mendaftar melebihi dari target. Jadi memang antusias Bapak Ibu guru itu sangat besar ya. Memang materi Dupak ini, SKP dan PKG ini sangat penting sehingga banyak Bapak Ibu guru yang data sama bukuku. Baik, mohon di-mute dulu Bu mic-nya. Ya, baik, terima kasih. Ya, kalau sesuai jadwal ya kita mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, dan ini banyak peserta juga dari luar Sulawesi, dari Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Nah, sehingga waktu Indonesia Barat khususnya kita mengambil pukul 16.30 karena di waktu Indonesia Barat itu kan masih sholat asar ya, makanya kita mundur sampai setengah 5. Baik Bapak Ibu, barangkali kita mulai saja ya, sambil menunggu teman-teman yang masih belum sempat bergabung, kita mulai saja. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap? Ya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Ya, Selamat sore. pada kesempatan sore ini ya kita kembali bertemu dalam rangka untuk belajar ya, belajar tentang penyusunan PKG dan juga Dupak serta SKP. Nah, jadi 3 komponen ini memang sangat berhubungan satu sama dengan lain, dan ini menjadi kebutuhan bagi seorang PNS untuk naik pangkat. Nah, sehingga penting kiranya bagi Bapak Ibu guru untuk belajar bersama bagaimana sebenarnya menyusun Dupak, ya, PKG dan SKP. Karena memang di luar sana bukan lagi rahasia umum Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu guru mau naik pangkat biasanya dibuatkan Dupak, PKG dan SKP, dan itu tentu berbayar. Nah, sehingga pada pertemuan ini kiranya kegiatan-kegiatan penyusunan Dupak, PKG dan SKP itu ya bisa kita buat sendiri, sehingga kita tidak lagi harus ya meminta ke orang lain untuk dibuatkan, dan tentu harganya juga ya sangat-sangat lumayan. Nah, saya dengar bocoran misalkan ya PNS yang mulai golongan 3A ke 3B itu bayar 500. Kemudian 3B ke 3C itu 1 juta, bahkan kalau 3B ke 3C itu 1,5. Paling rendah itu 1.200.000. Nah, ini kan kalau kita akumulasi dari golongan 3 kan juta-jutaan. Nah, pada kesempatan hari ini ya kita
belajar bagaimana menyusun dupak yang baik, nah, sehingga ya berbayar-bayar seperti tadi yang saya sampaikan, ya kita tidak terjadi. Kita bisa menggunakan, mengalokasikan dana tersebut ke yang lain. Baik, baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk memaparkan materi. Bagaimana Bapak Ibu, sudah kelihatan? Halo, sudah kelihatan? Oke, baik. Sudah, Pak. Ya, Sudah, sebelumnya Pak. saya Sudah perkenalkan kelihatan. diri. Ya, nama saya Hasbillah. Ya, tempat tanggal lahir. Ya, kurangan ya. Ya, nama Hasbillah, tempat tanggal lahir Kendari, 20 Juli 1985, agama Islam, alamat Kompleks TNI AL Tabaringan, Blok C, nomor 108, Makassar. Ya, riwayat pendidikan saya SD sampai SMA itu di Konawe, ya, di Sulawesi Tenggara, tahun 92 sampai 2004. Kemudian D1 atau Diploma 1 Bahasa Inggris di Institut Pembangunan Surabaya, ya, tahun 2004 sampai 2005. Kebetulan pada saat kuliah di sana orang tua meninggal, ya, sehingga harus kembali lagi ke Konawe. Dan di Konawe kemudian saya lanjut S1 ya, Ilmu Administrasi Negara di Universitas Laki Dende Konawe tahun 2005 sampai 2006. Ya, saya enggak sempat selesai karena kebetulan ada penerimaan beasiswa, ya, terbuka beasiswa PGSD berasrama. Nah, kemudian saya mendaftar dan alhamdulillah lulus tahun 2006 dan selesai tahun 2010. Kemudian mengikuti PPG, ya, selama 6 bulan, ya, PPG Prajabatan di UNM tahun 2010 sampai 2011. Nah, kemudian mendapat kesempatan lagi beasiswa di Malang, Universitas Negeri Malang, pendidikan dasar dari P2TK. Baik, itu sekilas riwayat pendidikan. Ya, sekarang kita masuk ke materi PKG, yaitu penilaian kinerja guru. Nah, jadi latar belakangnya bahwa PKG itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi serta tugas pokok guru. Ya, jadi PKG ini penting ya dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi serta tugas pokok guru. Nah, dasar hukumnya yang pertama ya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Kemudian Permendiknas nomor 13 tahun 2007 dan yang terakhir Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Selanjutnya penilaian kinerja guru, ya, jadi dimaksudkan itu bukan untuk menyulitkan guru, tapi sebaliknya penilaian kinerja guru dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional. Karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan profesi yang bermutu. Juga untuk menunjukkan secara tepat tentang kegiatan guru dalam kelas dan membantu mereka untuk meningkatkan pengetahuan. Ya, jadi pada hakikatnya bahwa PKG itu adalah ya untuk melihat sejauh mana profesionalisme kita sebagai pendidik.
Nah, tentu sebagai pendidik ya harus dilihat kualitasnya. Nah, untuk melihat itu yang digunakan instrumen penilaian kinerja guru. Jadi memang sangat penting ya ketika kita sebagai misalnya guru, tentu kita menilai siswata. Nah, itu tentu ada seperangkat instrumen yang bisa kita lihat, sama juga kita sebagai guru itu harus dilihat bagaimana kualitas kinerja kita. Baik, jadi ini secara teori ya, jadi sebenarnya saya lebih condong ke praktek ya, jadi mungkin kalau konsep-konsepnya ini nanti Bapak Ibu baca saja, ya sehingga kita fokus nanti ke prakteknya. Ya, karena insya Allah sebentar kalau selesai, slide-nya bisa dibagikan. Baik, jadi ini kerangka apa namanya hubungan antara PKB dengan penilaian kinerja guru. Jadi ini dilewati saja. Nah, mungkin ini yang perlu juga kita cermati bahwa dalam pangkat ya, jabatan dalam guru itu ya kalau dulu sangat banyak. Nah, sekarang tinggal 4. Jadi golongan 3A, 3B itu disebut guru pertama, 3C dan 3D ini guru muda, dan 4A, 4B, 4C itu guru media, serta 4D dan 4E itu guru utama. Jadi ini hierarki jabatan guru. Ya, kalau dulu kan banyak sekali namanya, tapi sekarang menjadi 4 saja. Baik, selanjutnya kita lewati saja. Ini bisa. Nah, ini kerangka kinerja guru ya. Jadi bahwa kompetensi guru yang akan dinilai itu Bapak Ibu ada 4, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, ini memiliki hubungan dengan PKB, ya, pengembangan keprofesian keberlanjutan. Jadi ini semua saling berhubungan. Nah, tentu ada indikator-indikator kerja yang akan dinilai. Nah, inilah yang kemudian nanti Bapak Ibu kita berlatih bagaimana menilai penilaian kinerja guru. Nah, ini kita lewati saja, ini teori. Ini sebelum pengamatan, setelah pengamatan, nah, ini yang saya maksud tadi, kita akan fokus bagaimana menilai kompetensi guru yang 4 tadi. Yang pertama adalah pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, inilah yang kemudian kita akan nilai ya melalui instrumen penilaian kinerja guru. Nah, dari 14 indikator ini kemudian akan kita nilai. Jadi ini ada sekitar ya 4 skala ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kita nantinya akan melihat semua nilainya dan diakumulasi. Nah, jadi ini kalau kita lihat di paling bawah merah, ya, yang 38. Nah, ini adalah hasil penilaian kinerja guru secara keseluruhan. Nah, tetapi setiap kompetensi yang terdiri misalkan pedagogik ada 7. Nah, misalkan nomor 1 menguasai karakteristik peserta didik. Nah, ini indikator-indikatornya ada beberapa, termasuk yang kedua, ketiga, seterusnya. Nah, seperti yang ini ya. Jadi ini tadi yang pertama, kompetensi pertama, indikator-indikatornya itu ada 6. Nah, ini kemudian kita isi melalui
instrumen yang kemudian di sini ada angka-angka. Nah, kita melihat misalnya kompetensi ke-1, ya, guru dapat mengidentifikasi peserta didik di kelasnya. Jadi kita memberikan berapa. Nah, ini 0, 1, 2 itu ada rubriknya. Nah, ini saya ditampilkan nanti di aplikasi yang di Excel itu nanti muncul kapan kita berikan 0, kapan kita berikan 1, kapan kita berikan 2. Jadi kalau 1 itu tidak terpenuhi atau tidak ada. Yang 2 itu sebagian muncul atau ada. Kemudian yang ketiga, yang 2 ini adalah seluruhnya ada. Nah, jadi kita memberikan nilai antara 0 sampai 2. Nah, misalkan yang ke-1 ini ada 6 indikator. Nah, setelah kita memberikan nilai, maka kita jumlah berapa total skor yang diperoleh. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu, ada yang pertama, indikator pertama kita kasih nilai 1. Yang ini. Kemudian yang kedua, 2. Yang ketiga, 2. Yang keempat, 0. Yang kelima, 0. Yang keenam, 2. Nah, dari skor ini kemudian kita jumlah. Maka yang diperoleh adalah 7. Jadi jumlahnya 7 Bapak Ibu. Kemudian skor maksimum kompetensi itu sama dengan banyaknya indikator kali skor tertinggi. Di sini berapa indikatornya Bapak Ibu? 6. Ada berapa Bu? Bapak Ibu? Ada 6. Ya betul, ada 6. Pak. Ya, jadi ini yang 6 Bu. Bapak Ibu 6. Kemudian kali 2. Dari mana 2? Itu skor tertingginya. Antara 0 sampai Skor tertinggi. Iya, skor tertingginya 2. Sehingga kalau dikali itu sama dengan 6 kali 2, 12. Nah, setelah kita dapat, kita sekarang mengubah dalam persentase. Nah, sekarang kita lihat persentase skor kompetensi itu sama dengan total skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum. Sekarang skor yang diperoleh Bapak Ibu berapa di sini Bu? Bapak Ibu? 7. 7 per 12. Dari mana 12? Ini tadi Bu. Dikali. Ya, dikali. Indikator dikali skor tertinggi. Skor tertinggi. 12. Sehingga dikalikan 100. Nah, hasilnya adalah 58,33%. Sekarang ini kemudian kita kan konversikan dalam skala 1 sampai 4. Nah, dengan aturan 0% sampai 25% kurang lebih 25% itu sama dengan 1. Kemudian 25% yang X-nya ya, antara 25 sampai 50 itu dapat 2. Kemudian 50 sampai 75 Dapat 3. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada tanda merah, nilainya 58,33. Nah, kalau kita lihat rentangnya dia berada di antara 50% sampai 75%. Nilainya berapa? 3. Nah, sehingga nilai untuk kompetensi bagian 1 itu nilainya 3. Yang ini Bapak Ibu. Oke, bisa ya dipahami? Bisa. Ya, ini memang Insya Allah bisa, ya, Pak. kita harus teliti dalam mengisi instrumen PKG. Baik, selanjutnya. Nah,
ini laporannya, jadi tidak perlu kita bahas ini karena nanti ada di aplikasinya. Yang perlu kita cermati di sini. Ya, jadi konversi nilai tadi, nilai PKG itu penilaian kinerja tadi. Jadi kita akan melihat berapa nilai dari PKG tadi. Yang pertama, nilai PKG guru itu sama dengan, nah ini dikonversi dalam 100. Nilai PKG guru per nilai PKG guru tertinggi. Maksudnya ini PKG guru yang diperoleh. Kemudian nilai PKG guru tertinggi ini skor maksimalnya maksudnya. Kemudian dikali 100. Nah, kalau kita lihat tadi yang sudah kita bahas, nilainya itu tadi 38. Jadi ini 38 yang kita dapat tadi nilainya. Yang pertama tadi. Ini 56 skor tertinggi. Nah, sehingga kalau kita bahagi 30 ini skor yang diperoleh guru yang kita nilai misalnya. Kemudian ini skor maksimal yang 56. Nah, hasilnya itu kemudian dikali 100. Nah, hasilnya itu 67,86. Nah, ini ceritanya sudah dikonversi dalam angka 100. Ya, sesuai dengan Permen Menteri Aparatur Negara dan ya nomor 16 tahun 2009. Nah, nilainya 67,86. Nah, ini tadi Bapak Ibu, tadi yang kita nilai itu kan dapat 67,86. Sekarang kita lihat, dia 67 berada di antara 61 sampai 75. Artinya kategorinya dia cukup. 61 sampai 75. Ya, jadi tadi predikatnya cukup, ya, Pak. predikatnya cukup dan persentase nilainya itu setelah dikonversi itu 75% karena dia cukup. Kalau dia baik dikali 100. Kemudian kalau dia amat baik 125%. Nah, ini konversi nilai kinerja. Jadi tadi yang kita lihat itu adalah PKG pembelajaran. Jadi maksudnya di sini guru mata pelajaran atau guru kelas, ya guru SD. Nah, kalau ini nilai PKG untuk BK, guru BK. Nah, beda indikatornya. Dia maksimal dia 68. Kalau guru kelas atau guru mata pelajaran itu 56. Nah, sehingga dari jumlah nilainya tadi kalau dikonversi tadi kan dia dapat 60 berapa tadi Bu? 67, Pak. Ya. 67. Berarti dia di antara 61 sampai 75 dengan predikat cukup. Nah, jadi saya tambahkan juga bahwa selain guru, ada juga kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu ya, selain sebagai guru, dia juga mendapat tambahan menjadi tugas ya, menjadi kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolah, mungkin Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah, itu ada dua instrumennya. Ada instrumen penilaian kinerja guru, ada juga instrumen penilaian kerja kepala sekolah. Pak, Pak. Ya. Saya pikir kalau kepala sekolah sudah
tidak lagi ada tugas tambahannya. Dia sudah manajerial. Ya, kalau di Yang peraturan terbaru. Menpan ini dia mengajar itu kalau saya tidak salah 6 jam. Makanya ada instrumennya. Dan sampai sekarang pun belum ada perubahan secara ini ada melalui undang-undang. Tapi yang kita berpatokan di Permenpan. Jadi di situ dijelaskan bahwa kepala sekolah itu selain menjabat sebagai kepala sekolah, ya tugas tambahan, dia juga punya kewajiban untuk mengajar 6 jam per minggu. Ya, jadi tentu ketika dia mengajar, tentu ada penilaian kinerjanya, sehingga 2 yang dimiliki oleh kepala sekolah. Sama juga dengan wakil kepala sekolah, ya khususnya guru SMP, SMA, atau SMK. Nah, itu sama. Persentasenya kalau untuk guru, kalau kepala sekolah itu kan 25% PKG guru, 75% untuk ya penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, kalau wakil kepala sekolah itu 50-50. Nah, jadi wakil kepala sekolah itu mengajar 12 jam. Dan wakil kepala sekolah itu dihargai dengan 12 setara dengan 12 ya, jam pelajaran. Nah, sehingga penilaiannya dia 50-50. Kalau kepala sekolah 25%, 75. Nah, ini sekedar tabel perbandingan ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke jenjang jabatan fungsional guru. Ya, kalau kita melihat dari peraturan menteri ya, peraturan negara, ini guru kan empat jenjang. Guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama. Sama seperti dosen. Kalau dosen kan juga sama seperti ini. Jadi misalnya dosen, ya asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Nah, jadi sebenarnya guru pembina utama madya ini sudah sama seperti guru besar, profesor. Ya, kalau di dosen. Nah, kita lihat bahwa guru pertama ini terdiri dari 2, yaitu penata muda 3A dan juga 3B. Nah, masing-masing ini punya angka kredit untuk kenaikan pangkat berbeda. Ya, misalkan kalau penata muda 3A ini kan standar penilaiannya itu 100. Jadi 3A kalau mau naik ke 3B itu membutuhkan angka kredit 50 Bapak Ibu, yang ini. 50. Nah, yang terdiri dari 3 angka kredit untuk pengembangan diri dan 0 untuk publikasi ilmiah. Dan ini AKP ini adalah angka kredit penunjang. Dia 10% dari angka kredit kumulatif. Jadi misalnya 3A menaik ke 3B itu 50 angka kredit yang harus dibutuhkan. Nah, dan seterusnya. Misalnya 3B ke 3C itu juga 50. Nah, dari 3C ke 3D itu 100 angka kredit. Nah, dan seterusnya. Nah, ini sekedar ya, perbandingan bahwa angka kredit yang harus dikumpulkan oleh guru untuk naik pangkat itu 50. 3A, 3B, 3B, 3C 50, 3C ke 3D 100. Dan 3D ke 4A juga 100. Nah, 4A ke 4B itu 150. Nah, jadi ini sebaran angka kredit yang harus dipenuhi oleh guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Baik, selanjutnya. Nah, ini sama ya. Nah, sekarang kita masuk di rumus perhitungan angka kredit. Nah, jadi kalau kita melihat rumusnya, ini untuk pembelajaran ya. Ada pembelajaran, ada pembimbingan. Kalau pembimbingan ini untuk guru BK. Kalau pembelajaran ya untuk guru mata pelajaran dan
guru kelas. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui angka kredit per tahun? Nah, rumusnya ini adalah angka kredit kumulatif. Jadi misalnya tadi dari golongan 3A ke 3B itu angka kumulatifnya yang kita harus kumpul adalah berapa Bapak Ibu tadi? Halo Bapak Ibu? 50, Pak. 50. Nah sekarang untuk menghitung ini rumus rumusnya angka kredit kumulatif dikurang angka kredit PKB. Apa itu PKB? Penilaian. Ya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan yang terdiri dari pengembangan diri, karya ilmiah, kemudian karya inovatif. Nah, kemudian dikurangi angka kredit penunjang. Nah, tadi penunjang berapa persen, Bu? 10% dari angka kredit kumulatif. Jadi kalau misalnya angka kredit kumulatifnya 50, berarti paling banyak angka kredit penunjangnya itu 10%, berarti 5. Nah, kemudian ini JM, ini jam mengajar. Jadi jam mengajar yang kita gunakan atau kita dapatkan dalam satuan pendidikan. Nah, kalau ini yang JWM ini sudah ditetapkan yang kita dibebankan kepada guru itu 24 sampai 40 jam. Nah, pada intinya JM per JWM ini 1. Jadi kalau misalnya di sini kita punya jam 24, maka pembaginya juga tetap 24. Kalau misalnya 30, maka di sini juga 30. Jadi intinya di sini nilainya 1. Kalau dia di atas 24 jam. Yang lain halnya kalau di bawah 24 jam. Tapi kan kalau guru kan diusahakan itu 24 jam. Kalau misalnya kurang di sekolah itu, maka kita mencari di sekolah lain. Jadi misalkan di satuan pendidikannya, misalnya SMP, ya biasanya kalau yang paling sering kurang itu adalah SMP, SMA, atau SMK. Nah kalau dia kurang dari 24 jam, maka dia mencari jam di sekolah lain untuk menutupi supaya cukup 24. Nah ini NPK ini tadi nilai persentase kumulatif tadi yang persen tadi yang 100%, yang 125, 100 dan 75. Ya baik. Ini juga ada angka kredit guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah dan mengurangi jam mengajar tatap muka. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tugas tambahan ini banyak. Bagaimana kita mau menghitung? Nah, misalkan seperti ini, hitung angka kredit pembelajaran pembimbingan dengan rumus. Nah ini kalau ini mengajar ya, tugas mengajar. Nah kemudian ada tugas tambahan. Seperti tadi tugas tambahannya seperti apa Bapak Ibu? Ada kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Ya, wakil kepala sekolah. Kemudian apa lagi? Kepala perpustakaan. Ya, kepala perpustakaan, kepala bengkel ya kalau kepala di SMK. bengkel. Ketua jurusan. Ketua jurusan, keahlian ya, program keahlian. Nah, itu adalah tugas-tugas tambahan yang mengurangi jam. Makanya tadi seperti kepala sekolah, jam wajibnya itu kan 24. Tetapi karena dia menjadi kepala sekolah, tugas tambahannya kepala sekolah, dia mendapat porsi 75%. Nah, sehingga sisanya 25% untuk mengajar ya, yang 6 jam saja tadi, sehingga berkurang.
Nah, ini angka kredit, rumus untuk menghitung angka kreditnya. Nah, selain itu juga guru dengan tugas tambahan ya, mengajar ya, masih sekolah tetapi mengurangi jam tatap muka seperti tadi, sudah saya jelaskan, kepala sekolah, angka kredit itu 25% dari unsur pembelajaran atau pembimbingan, ditambah 75% dari angka kredit tugas tambahan tadi sebagai kepala sekolah. Nah, kalau wakil kepala sekolah, ketua program kalian, kepala perpustakaan, laboratorium, bengkel, nah itu 50% untuk unsur pembelajaran dan 50% untuk unsur tugas tambahan. Jadi 50-50 kalau kepala sekolah, 25-75. Nah, sehingga dari perbedaan ini tentu wakil kepala sekolah punya instrumen penilaian khusus ya untuk menilai sebagai misalnya kepala sekolah ya tentu ada instrumen juga, ketua program kalian ada khusus juga. Jadi dua yang digunakan oleh penilai. Nah, ini komponen-komponen yang menjadi kompetensi di tugas tambahan sebagai kepala sekolah itu ada ya 6. Kalau wakil kepala sekolah itu ada 5. Ya, kepala laboratorium juga ada 7. Nah, dalam CKD ini. Nah, ini kepala perpustakaan dan ketua program keahlian. Nah, sekarang juga, ada juga tugas tambahan ya, yang relevan dengan fungsi sekolah, tetapi tidak mengurangi jam mengajar. Nah, di sini ada 2 macam. Yang pertama penugasan 1 tahun dan penugasan kurang dari 1 tahun. Kalau dia penugasan 1 tahun itu besar angka kreditnya itu 5% dikali angka kredit pembelajaran. Jadi, ini yang berkaitan dengan penugasan 1 tahun ini banyak macamnya. Ya, misalkan sebagai kalau misalnya di guru mata pelajaran, misalnya di SMP itu sebagai wali kelas. Nah, ini kan dia penugasan dalam 1 tahun. Nah, ini diambil 5% dari angka kredit pembelajaran. Nah, nanti kita simulasi berapa kisaran yang didapat dari 5% tadi. Nah, kalau penugasan kurang dari 1 tahun, itu besarnya cuma 2% dari angka kredit pembelajaran atau pembimbingan. Nah, catatan bahwa setiap guru itu hanya diberi maksimal 2 tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Ya, jadi tugas yang diberikan itu ya maksimal 2. Jadi 2 yang dihitung dalam 1 tahun. Nah, ini nilai penilaian kinerja guru. Ya, kalau ini mata pelajaran atau guru kelas. Nah, skor tertingginya tadi ini 56 dari 14 indikator tadi, kompetensi 4 kompetensi. Dan bimbingan konseling itu maksimal dia lebih banyak 68. Kemudian kepala sekolah maksimal 24, wakil kepala sekolah 20, dan seterusnya. Nah, predikatnya itu, seperti ini. Misalkan seperti guru mata pelajaran ya, dia yang maksimal 56, maka rentan nilainya, predikatnya, misalnya 51 sampai 56 itu amat baik. Nah, NPK-nya itu 125%.
Begitu juga seterusnya. Nah, ini kisaran rentan yang dinilai dan sebutannya serta nilai kompresinya, yaitu 125, 175 sampai 25. Nah, kalau ini tabel angka kredit ya per tahun yang harus diperoleh oleh setiap guru yang akan naik jabatan atau naik pangkat. Nah, ini gambaran umumnya. Ya, misalkan ini kepala sekolah ya. Kita ambil yang paling atas ini pada umumnya untuk guru. Nah, untuk guru ini kan kalau misalkan penilaian kita, nilai PKG kita baik, jadi kalau kita menaik pangkat dari 3A ke 3B, itu angka kredit per tahun yang kita peroleh itu adalah 10,5 atau 10,50. Nah, ditambah tadi, nah di sini yang saya maksud tadi nilai tugas tambahan misalnya sebagai wali kelas, maka kita akan mengambil 5%. Jadi kita kali 5% dari 10,5 yang ini Bapak Ibu. Ya, yang ini. Ya. 10,5. Misalkan dari 3A ke 3B. Berarti angka kredit per tahunnya yang kita peroleh adalah 10,5. Nah, kalau kita tambah tugas tambahan sebagai wali kelas, misalnya guru bidang studi, misalnya di SMP, itu 5%. Berarti 5% dari 10,5, nah itu kemudian diakumulasikan untuk tugas tambahan sebagai wali kelas. Atau misalkan sebagai guru pembimbing. Nah, kalau guru pembimbing yang di bawah 1 tahun itu 2%. Nah, kita kalikan dari 10,5. Nah, itu nilai angka kreditnya yang kita masukkan. Nah, itu nanti dimasukkan di Dupak. Nah, ini kita fokus dulu di penilaian kinerja guru karena proporsi terbanyak dalam angka kredit untuk kenaikan pangkat itu dari pembelajaran. Nah, sehingga perlu kita pahami dulu di sini PKG ya, supaya yang lain itu tinggal melengkapi. Tapi yang paling utama di sini adalah PKG karena dia yang paling banyak menyumbang angka kredit. Nah, sama halnya juga kalau kita menaik 3B ke 3C. Nah, itu angka kredit per tahun yang kita peroleh kalau misalnya dia kriteria baik itu 9,5. Nah, dan ini berbeda-beda setiap kita naik pangkat. Nah, kalau kita lihat ya dalam unsur baik 3A ke 3B itu 10. 3B ke 3C itu 9,5. 3C ke 3D 20,25. Ini ada rumusnya tadi yang kita gunakan sehingga kita memperoleh angka kredit per tahun seperti ini. Baik, kita lanjut. Nah, ini penugasan 1 tahun. Jadi di sini dipaparkan kriteria-kriteria dalam kenaikan pangkat ya, seperti tadi 5% angka kreditnya dari kumulatif ya, angka kredit kumulatif dari guru pembelajaran. Nah, misalkan ini kalau misalnya 10
berarti nilai tugas tambahannya itu di angka kreditnya itu 5,3 per tahun. Jadi kalau kita kali 4 tahun misalnya, nah itu berkisar ya 2, nah, sama yang lain. Nah, jadi ini untuk penugasan 1 tahun. Kalau dia yang di bawah 1 tahun, ya katakanlah per semester, nah itu dia 2%. Nah kalau kita lihat ini 2%-nya ini, ya kalau misalnya 10,5, kalau dia 2%, berarti dia dapat 2,0,21. Nah mungkin kalau kita bandingkan memang lebih banyak ya yang 5%. Sehingga kalau misalkan tugas yang harus dibatasi sampai 2, maka kalau kita sebagai guru ya kita mencari yang 1 tahun, penugasan 1 tahun. Nah itu nanti apa-apa saja penugasan 1 tahun ya nanti ada penjelasan lebih lanjut. Nah kita masuk saja praktek nanti bagaimana menghitung tadi angka kredit per tahun. Nah, jadi sebelum saya masuk, mungkin saya persilakan untuk bertanya. Mungkin ada yang belum dimengerti di konsep. Bisa bertanya, Pak? Ya, silakan. Silakan, Pak. Dengan siapa, Pak? Silakan, Pak. Halo, siapa tadi, Bu? Bapak yang mau bertanya? Samsudin, Pak. Baik, Samsudin. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa ditampilkan, Pak, slide mengenai instrumen PKG Guru yang ada scoringnya itu 0 sampai 2. Bisa ditampilkan dulu, Pak, yang instrumen PKG Guru. Dalam hal penilaian pedagogik. Masih, Pak, awal-awal. Yang ini ya? Yang ini? Yang awal, Pak. Yang ada isian instrumen itu, penilaian. Yang ada skornya 0 sampai... Ya. Yang 0 sampai 2 tadi ya? Pak. Iya, Pak. Yang ini tadi? Sudah benar ini, Pak. Ya, yang ini. Lanjut lagi. Sebelahnya yang ada scoring itu. Yang ini ya? Yang masih, Pak. Yang ada tabel instrumennya itu. Sebelumnya itu kayaknya. Ya, ini, Pak. Ya, terima kasih. Ini yang saya mau tanyakan, Pak. Katakanlah kita mau menilai guru itu di poin 4. Misalnya guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. Ini seperti apa bentuk pengukurannya, Pak? Apakah kita sebagai guru yang menilai pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas, ataukah bisa dilihat dari perangkat pembelajarannya? Nah, itu yang pertama, Pak. Mengenai cara pengisiannya ini untuk bisa mengisi skor-skor, apakah dia berada di 0, 1, 2, gitu, Pak. Kemudian berikutnya bisa lanjut lagi, Pak. Mungkin saya jawab dulu nih, Pak. Mungkin ya. nanti lanjut ya karena silakan, kita ya. Iya, jadi
kan begini Pak, ini instrumen yang melakukan sebenarnya ini adalah kepala sekolah. Ya, jadi penilainya ini adalah kepala sekolah. Ceritanya yang dinilai ini adalah guru. Nah, jadi guru ini dinilai oleh kepala sekolah. Nah, untuk menilainya, maka seorang kepala sekolah dan termasuk ya mungkin kalau misalnya di sekolah itu ada guru yang banyak, misalnya kalau di SMP kan tidak mungkin guru itu kepala sekolah maksud saya menilai semua guru. Nah, biasanya itu dibantu oleh ya yang guru senior ya yang sudah yang mempunyai ya misalkan seperti wakil kepala sekolah ya. Nah, itu bisa berbagi. Nah, jadi kepala sekolah ini menilai data-data terkait dengan poin 4 ini. Misalnya guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. Nah, ini bisa dilihat misalkan laporan atau catatan-catatan yang dibuat oleh guru, ataukah mungkin bisa menanyakan kepada siswa, ya teman lainnya. Nah, ini salah satu cara bisa menilai di poin 4 tadi. Jadi seperti itu Pak. Jadi bisa kita melihat dari catatan-catatan laporan. Kan kadang kita sebagai misalnya guru tentu biasa punya catatan atau ya catatan laporan lah perilaku. Nah, kadang juga kita melaporkan ke kepala sekolah kalau ada anak-anak yang bermasalah. Kalau misalnya kita tidak bisa menangani, nah kadang kita laporkan ke kepala sekolah. Ini kan bisa terekam ya, bisa terlihat atau tergambar oleh penilai, dalam hal ini kepala sekolah. Kita juga bisa menggali dari teman sekelasnya, teman di maksudnya di kelas ya, anak-anak. Tutornya, tutor. Ya, jadi seperti itu Pak. Ada banyak, memang ada beberapa teknik ya untuk menilainya. Dan skornya ini kan ada 0, 1, 2. Nah, di sini rubriknya itu kita misalnya melihat tidak ada yang dilakukan oleh guru, ya kita kasih 0. Tapi kalau misalnya ada, ya walaupun sedikit, ya kita kasih 1. Ini sebagian melakukan. Kalau 2 itu dia melakukan semua. Nah, sama seperti yang lain ya, komponen-komponen lain. Mungkin seperti itu Bapak. Terima kasih. Rubriknya itu Pak, maksudnya kalau kita berikan dia 1 dengan 2 gimana itu? Untuk menentukan skor 1 dengan 2. Itu tadi Pak. Dari hasil pengamatan. Iya, jadi tadi kan saya sudah, kan memang ini di slide ini tidak ditampilkan rubriknya. Kalau nanti ketika kita praktek Pak, ada di situ. Jadi misalkan seperti ini tadi saya jelaskan, kita kasih 0 ketika guru itu tidak melakukan apapun, maksudnya tidak termuat dari mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Jadi kan sebagai guru tentu kita harus mengidentifikasi karakteristik anak-anak yang punya kemampuan belajar auditori ya, yang selalu mendengar, kemudian nah ini kan kita harus tahu masing-masing peserta didik. Nah, kemudian bagaimana menilainya? Nah, kalau memang dia tidak mengidentifikasi ya 0, tidak ada yang sama sekali. Tapi kalau misalnya ada sebagian, nah itu kasih 1. Tapi kalau seluruhnya atau semua, nah itu kita kasih 2. Jadi di rubrik ini memang tidak ditampilkan, tapi di aplikasi Excel nanti ada. Jadi nanti makanya kalau setelah ini kita bahas, ya kita langsung praktek. Karena kalau langsung praktek itu lebih enak Pak. Ya, ini sekedar untuk memahami bagaimana cara memperoleh nilai angka kredit per tahun tadi. Dasarnya dari mana? Nah ini instrumen-instrumennya termasuk nilai-nilainya diperoleh seperti yang di garis merah seperti itu. Jadi begitu Pak. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan tadi Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Di rumus untuk penentuan
PKG guru ada di situ jumlah jam mengajar dengan per jumlah wajib mengajar. Bisa digeser slide-nya, Pak. Yang selama ini yang saya pernah ikuti, di situ dicantumkan 24 per 24. Sementara di penjelasannya tadi di slide 24 sampai 40. Bagaimana kalau guru itu mengajar 40 jam? Apakah dimasukkan di rumus itu 40 per 24? Bisa dilihat slide-nya, Pak. Iya. Penentuan nilai Yang ini ya? Yang ini Pak ya? sebelumnya ini, Pak. Ada yang jumlah wajib. Nah, yang ini Pak. Bukan, Pak. Ada yang untuk penilaian apa itu? Sebelumnya Yang rumusnya itu jumlah wajib jam per yang ini, Pak. Betul. Ya. Ini apakah yang rumus perhitungan angka kredit ini yang jumlah mengajar itu biasanya langsung ditentukan di situ 24 per 24. Apakah bisa misalnya dia mengajar itu guru 40 jam per 24? Iya, jadi makasih Bapak. Jadi kan ini ada yang ini ya, poin yang ke ini. Ya, jadi di situ yang ditampilkan itu jam beban mengajar itu 24 sampai 40 jam. Pertanyaannya bagaimana kalau misalnya guru punya beban mengajar 40 jam. Terus pembaginya itu apakah harus sudah 4? Nah, ini kan batasan jam mengajar guru antara 24 per 40. Nah, kalau misalnya dia di sini jam mengajarnya 40, maka pembaginya juga di sini Pak 40. Jadi dia dapat 1. Nah, dia mengikut. Kalau dia 24 ya juga per 24. Nah, di sini kan cuma dikasih rentannya. Kan kadang ada guru yang mengajar lebih dari 24. Nah, jadi intinya di sini kalau dia jam mengajarnya Bapak 24 jam, di atas 24 jam, intinya di sini nanti dapat 1. Jadi nanti dikali 1. Ya misal 24 per 24 dapat 1. Nah, kecuali yang di bawah 24. Tapi selama ini kan pasti guru-guru mencari jam. Sehingga yang terjadi biasanya ya jadi 1 di sini. Ya, jadi seperti itu Pak. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu seputar ini sebelum kita masuk ke simulasi menghitung angka kredit per tahun. Ya ini yang masih ini jam tadi Pak. Ya, silakan Pak. Ya, ini jam mengajar. Guru yang dapat tugas tambahan. Ya. Seperti wakil kepala sekolah kan jumlah jam tatap mukanya hanya wajib 12 jam. Ya, betul. Nah, bagaimana pembaginya dengan jam wajib mengajar ini? Iya, jadi 12 juga. Intinya 12 per 4. Ya, jadi kan yang dikasih kan ada rumusnya tadi, Pak. Tadi ya saya Nah, ini Pak. Ya, jadi kan tadi ada tugas ya. Jadi tetap juga di sini kalau untuk kepala sekolah itu dia tetap karena dia dapat 50% untuk mengajar misalnya wakil kepala sekolah.
Dia di sini kalau misalnya jamnya 12, kita tetap di sini 12. Karena kan dia memang apa namanya, dikasih 12 jam. Maka pembaginya 12 jam. Untuk yang mempunyai tambahan tugas tambahan. Jadi sama Pak, 12/12. Karena kan nantinya apa namanya, ada juga nanti instrumen untuk wakil kepala sekolah. Nah, dia juga di situ nanti ada instrumennya. Jadi nantinya itu 50%, 50%. Sama juga kepala sekolah. Jadi 6/6 kalau kepala sekolah. Karena dia sudah diatur dalam undang-undang itu. Nah, kecuali seperti guru kan dia punya minimal 24. Jadi sama Pak, 12/12 kalau wakil kepala sekolah. Bagaimana Bapak? Ya oke, makasih Pak. Ya. Saya paham. Dari SMP atau SMA Pak? SMK. Oh iya, SMK. Iya, nah. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Iya, kukil lagi yang lain, nak. Ya. Iya, bikin lagi yang lain, nak. Sebelum kita Di kamar masuk ke Nato solusi. ada. Di kamarnya juga ada. Itu lagi ada. Bisa barangkali yang lain, mohon maaf supaya dilanjutkan. Iya, mohon maaf Ya. Bapak Ibu yang masih aktif, kalau mungkin belum bicara ya dinonaktifkan dulu supaya bisa jelas nanti kalau ada yang bertanya. Baik, mungkin sudah ada Bapak Ibu. Kita masuk ke simulasi. Kita menghitung. Baik, kalau ada lagi? Silakan Kalau Pak. Pak, karena saya melihat waktu sudah kalau Indonesia Tengah Ya, jam 5.35. ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain di Indonesia Timur ya mungkin sudah masuk selesai sholat, sehingga kita di sini Indonesia Tengah sudah mempersiapkan. Jadi mungkin nanti pertemuan berikutnya mungkin bagaimana lah waktu diatur sedemikian rupa sehingga pembelajaran ini tidak sampai ke sore hari, mungkin sampai 5:30 saja, karena banyak teman-teman tadi yang di grup bahwa kalau sudah sampai jam 5.30 ke atas sudah tidak terlalu fokus, apalagi ibu-ibu yang mungkin mau mempersiapkan hal-hal di rumah tangganya, sehingga usulan kami bagaimana kalau pertemuan berikutnya mungkin waktunya lebih dipercepat. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bapak atas nanti kita tampung ya, nanti kita diskusikan bagaimana baiknya untuk waktu. Ya, jadi karena di dalam diklat ini ya memang ada dari Indonesia Barat ya, dan Indonesia Timur, termasuk Indonesia Tengah. Jadi nanti kita lihat kembali bagaimana baiknya ya terkait dengan waktu. Ya, jadi terima kasih Pak atas masukannya. Insya Allah kita tampung. Baik, mungkin selanjutnya kita. Ada lagi masukan Pak? Oh ya, silakan Pak. Mengenai materi mungkin bisa di-share apa lewat grup WA ataukah di chat Zoom ini. Oh, ya. Materinya ini Pak. Iya. Ya, terima kasih.
Ya, jadi memang tadi saya sampaikan bahwa ya nanti di-share ya kalau sudah selesai. Nah, karena setelah ini nanti ada tugas praktek lah, praktek untuk membuat atau menghitung penilaian kinerja guru, angka kredit per tahun. Nah, jadi setelah ini ya kita simulasi barangkali ya, sekitar 10 atau 20 menit. Nah, nanti itu tugasnya dikerja di waktu lain, ya mungkin sebentar malam kah? Karena nanti ada panduannya ya. Karena kita ya termasuk materinya kita share nanti di WA dan kita bisa diskusi. Baik, barangkali kita langsung saja ke simulasi Bapak Ibu ya. Kita mengefektifkan waktu. Simulasi sudah 5:30. Ya. Sudah 5:30 sekarang, Pak. Iya, supaya ada sedikit sekitar 50 menitan lah. Supaya ada gambaran sedikit sebelum nanti Ibu bisa praktek. Nanti tugasnya dikerja di lain waktu setelah kegiatan ini. Bagaimana bisa Bapak Ibu? Sedikit. Bisa. Ya, supaya ada bahan. Iya, supaya ada bahan. Nanti kan kalau Iya. kita kasih tugas juga belum ada gambaran kan nantinya juga bingung juga. Siap Pak, siap. Iya. Baik, ya, kita Iya betul siapkan Pak. langsung. Siap Ya. Pak, siap. Lanjutkan 10 menit Pak. Ya, Ya. Siap. baik, kita masuk ya. Dipersingkat saja, Pak. Iya. Jadi ini, iya. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi kita mencoba untuk bersimulasi menilai ya, penilaian kinerja guru ya dalam menentukan dalam angka kredit per tahun. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan soalnya. Kemudian Bapak Ibu bisa menghitung ya kira-kira berapa angka kredit per tahun yang akan diperoleh. Maaf Pak, kalau saya mohon undur diri Pak. Sekarang sudah hampir jam 6 kita mau sholat maghrib. Baik, kalau begitu kita saya share saja Bapak Ibu di WA. Nanti Bapak Ibu Sudah tinggal menit jam 6 Pak. Ya. Kita masuk baik, dulu. baik, Bu. Baik. Iya, Dan jadi- bisa di-share saja di grup. Oh Ya. iya. Ya, Ya, baik makasih. Bapak Ibu. Jadi sebentar saya kirim ini simulasinya termasuk materinya sebagai panduan nanti untuk mengerjakan latihannya. Jadi insya Allah kita lanjutkan besok. Nanti ada penyampaian di WA terkait dengan waktu sehingga mungkin bisa kita menyesuaikan terutama waktu Indonesia Timur. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kita tutup ya. Diklat ini ya, tentu harapan kita selama kegiatan ini kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan untuk latihan sebagai penilai yang pemilih. Atau mungkin ada kita foto dulu Bu untuk dokumentasi sebelum kita tutup. Bisa Pak. Ya, kita ambil dulu. Presensi juga Pak, kalau ada link presensi. Ya, nanti dibagikan di WA Pak, presensinya juga.
tadi ada kesalahan teknis ya, jadi agak salah sedikit. Baik Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan, kiranya dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Ya. Di bawah gitu. Siapa yang itu bunyi terus? Kutung itu. Bagus juga ini perkenalan nanti supaya Saling mengenal. ya saling mengenal di berbagai daerah. Ya betul itu Pak, terutama ada dulu. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung. Iya. Mudah-mudahan kita silaturahmi secara langsung Pak. Ya, Ya, tidak amin. banyak teman, banyak rezeki. Amin. Iya. Supaya ada hal-hal yang mungkin jadi hambatan nantinya bisa saling memberikan informasi. Ya, betul. Jangan lupa di video Pak, di video ditampilkan gambarnya Pak. Ya. Ditampilkan videonya. Ya, ini baru bisa Saran yang sangat bagus. banyak teman-teman ini tapi sudah lama saya lihat. Baru Ya begitu, siapa tahu ada teman kampus apa dan sebagainya. Iya. Insya Allah akan ada berkahnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pamit juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini makirullah. Tena muntun sini kelab. Lucu, kenapa HP ku tidak mau mati?
Maaf, bisakah ditutup nih sekarang, Pak? Dimatikan, sudah dinonaktifkan. Karena HP ku ini tidak mau mati. Halo. Sudah bisakah di anu Pak, dikasih keluar, dimatikan, dinonaktifkan? Soalnya HP saya nggak mau mati. Suaranya masih komunikasi gitu. Bisakah dimatikan, Pak? Bisakah dimatikan?